Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Arita Putri, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2. Hari ini saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja di SMA Riyadul Jannah kelas 10 dengan elemen berpikir komputasional dengan topik algoritma searching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Morning. Sedikit ya. Anak-anak lagi puasa ya? Iya. Puasa Senin Kamis. Ya, mudah-mudahan puasa hari ini kalian diberi kekuatan. Amin. Mendapatkan pahala. Walaupun puasa tetap semangat. Walau cuaca mendung, tapi semangatnya tetap cerah ya. Oke, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Bu Ibu Ketua, Teteh Ketua? Ini masih sakit? Masih. Makanya kalian harus menjaga Kesehatan. banyak-banyak minum air Putih. jangan Sembarangan. pilihlah jajan-jajanan yang sehat. Boleh jajanan yang seperti ibu boleh, tapi sekali kali. Banyaklah minum air Putih. Oke ya. Coba dicek kerapiannya dulu anak-anak. Ada yang kurang nggak kerapiannya? Sudah komplit? Komplit. Alhamdulillah ya. Nah, untuk memupuk rasa cinta kita kepada negeri kita Indonesia, mari kita menyanyikan lagu bersama. Lagu kebangsaan kita Indonesia. Maka berdiri, kakak-kakak cantikku. Kita waktunya sebentar ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Tahun
Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah, yaitu dimudahkan memahami pelajaran hari ini. Amin ya Rabbal alamin. Dan untuk melatih fokus kita agar fokus belajar, mari kita melakukan relaksasi sejenak. Mari bersama-sama ya, kakak-kakak, teman-temanku. Pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Hentikan sejenak. Lalu ambillah posisi yang nyaman. Baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan kedua tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis.
hingga ke seluruh jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau perasaan ngantuk, telah kembalikan kepada nafas. Amatilah yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan. Oke, selesai ya. Gimana perasaannya setelah relaksasi? Tenang? Tenang ya. Mudah-mudahan dengan relaksasi singkat ini kita bisa fokus ya, melatih fokus kita untuk memulai materi. Nah, sebelum mulai materi, Ibu ada motivasi, kata-kata motivasi untuk kalian hari ini. Apa itu? The science of today is the technology of tomorrow. Yang artinya apa tadi? Pengetahuan hari ini akan menjadi sebuah teknologi di masa depan. Dan pengetahuan di masa lalu telah menjadi teknologi di masa Sekarang. Contohnya apa ya? Dulu orang berhitung pakai jari ya, belum ada mesin kalkulator. Sekarang teknologinya apa? Ada Ada kalkulator. kalkulator. Nah, mudah-mudahan pengetahuan yang kalian pelajari hari ini menjadi sebuah teknologi di masa depan. Oke ya, semangat ya. Coba Ibu tes dulu speaking informatika ya. Yang bisa jawab ikut ya. Coba Ibu punya huruf ya. Hurufnya lihat sebelum huruf D, tapi bukan C. Saya bisa jawab? Kenapa jawabannya S, nak? Di dalam keyboard ya, karena kita sekarang lagi belajar Informatika. Alhamdulillah, fokusnya tidak buyar ya. Tadinya kalau yang jawab berarti kita tidak belajar informatika, pelajarannya bahasa Indonesia. Kalau orang informatika jawabnya adalah S. Coba ya, boleh ya kita mulai materi kita sekarang. Ibu buka dulu. Nah, ini materi kita hari ini tentang algoritma searching. Coba masih ingat gak kalian pelajaran kita yang minggu lalu? Apa itu algoritma? Ada yang ingat? Tunjuk tangan dong. Siapa cantik? Perintah atau instruksi untuk komputer. Jadi algoritma itu adalah Perintah atau
input. Input adalah suatu permasalahan yang akan kita selesaikan. Output, proses. Dan outputnya adalah hasil. Iya, dan ingat, untuk membuat algoritma harus terstruktur dan sistematis. Tidak boleh acak-acakan. Coba contohnya kita algoritma di kehidupan sehari-hari. Kalian suka nggak makan mie? Suka. Bagaimana algoritma langkah-langkah membuat mie rebus? Pertama, membakar bungkus mie. Iya, start membuka bungkus mie. Langkah kedua. Merebus air. Iya. Dan memasukkan langkah ketiga, memasukkan bubuk dan mie. Iya. Langkah kedua, Disajikan. Disajikan. Iya, itu algoritma atau langkah-langkah membuat mie rebus. Iya, itu adalah bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa algoritma pemrograman itu bahasanya kayak tadi bahasa Java, bahasa pasti. Nah, kayak orang Indonesia kan banyak bahasanya ya. Jawa, Madura, Sunda. Ya bahasa pemrograman juga banyak. Java, kita seperti kakak cantik bilang tadi. Oke, ternyata masih ingat, masih fresh. Terima kasih ya sudah mengingat. Oke, nah selanjutnya setelah kita belajar algoritma, ternyata jenis algoritma itu ada banyak. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma searching. Jadi algoritma itu sebenarnya banyak. Hari ini kita belajar tentang algoritma searching. Oke, algoritma searching ya. Ya, nah gimana? Sudah kelihatan? Nah, Ibu kalau ini ya. Ibu dan skip dulu. Kelihatan? Ah, ada yang kenal ini enggak? Ya. Ada kenal ya? Nah, Artificial intelligence. Ini apa nih? Kalian pakai ini buat apa? Macam? Macam hari dari apa? Ya, gimana pengalaman kalian kalau pakai ini? Mempermudah, seru, semuanya bisa ya akhirnya ya. Ya. Kok bisa? Yang pintar si AI-nya atau siapa yang pintar? Yang buat manusia, manusianya. Jadi jangan beranggapan yang pintar itu si AI ya. Yang pintar itu adalah orang yang membuat program AI ini. Dan itu adalah cinta yang disebut dengan manusia. Kalau di ininya di bahasa informatika namanya brainware. Ingat nggak brainware? Ya, jadi ada hardware, software. Kalau hardware itu yang mana? Perangkat komputernya. Kalau softwarenya yang mana? Perangkat lunaknya, aplikasinya, ya, Java, segala macam, Microsoft, segala macamnya, Windows. Nah, brainware-nya yang mana? Yang kuat. Nah, jadi jangan beranggapan si AI pintar daripada manusia. Yang pintar itu manusia yang membuat aplikasi AI itu ya. Mau berhenti membuat sebuah program aplikasi? Mau dong, biar terkenal ya. Nah, siapa yang pernah jajan di sini?
Mencari sesuatu. Dari mana kita mencarinya? Iya, bisa dari internet ya. Jadi searching itu artinya adalah mencari sesuatu dari sekumpulan sesuatu ya. Oke ya, lanjut. Nah, dari penjelasan tadi dapatlah tujuan pembelajaran hari ini itu adalah ini saya kita baca tolong. Jadi 1. Siswa memahami algoritma proses searching, baik yang sederhana maupun yang lebih efisien. Oke. 2. Siswa mampu menerapkan strategi algoritmik untuk menemukan cara yang paling efisien dalam proses searching. jadi tujuan kita mempelajari algoritma searching ini adalah agar kalian tahu proses searching itu seperti apa, yang rumitnya seperti apa, yang paling efisiennya seperti apa, dan menentukan cara yang paling efisien. Nah, algoritma itu ada yang sederhana, ada yang rumit. Nah, nih. Jadi algoritma searching, kesimpulannya algoritma searching dari yang kita bahas tadi adalah serangkaian instruksi sistematis untuk menemukan data tertentu dalam kumpulan data. Nah, jenis algoritma. Nanti akan ada meeting. Boleh kita sedikit ice breaking dulu biar kayaknya kakak yang ngantuk terlihat materi pematikanya malah ribet ya. Boleh kita ice breaking sedikit ya. Semangat lagi, oke? Oke. Tepuk semangat. Motivasi tadi, aku mau pengetahuan aku hari ini menjadi sebuah teknologi di masa depan. Oke, lanjut. Jenis algoritma searching. Ada linear searching dan ada binary searching. Dijelaskan sedikit ya. Untuk algoritma linear searching atau sequential, itu ciri-cirinya dia mencari data secara berurutan satu-satu. Misal kamu nyari baju kamu di lemari, nyarinya itu dari atas, cek, bukan yang ini, taruh lagi. Nomor 2 cek, bukan, taruh lagi, sampai terakhir. Itu ciri-ciri linear. Enaknya ngomong, linear itu berurutan nyari datanya. Datanya boleh acak dan tidak boleh banyak. Datanya harus atau small item ya, sedikit ya. Kamu kalau punya data sedikit, boleh pakai program linear search. Contohnya, aku punya data integer itu angka ya. Nah, 4 ini berurutan nggak? Ya. Jadi kalau mau algoritma searching, kamu datanya boleh acak, tapi cara pencariannya berurut. Nah, misalnya aku perintah nih, cari angka 9. Maka dia nggak satu-satu nyari, ceknya ke sini angka 4 sama nggak? Nanti akan keluar perintah false, cari lagi, cari di sini nggak sama, false, cari lagi, nggak sama, false, cari lagi 9 baru data ditemukan. Berapa kali langkah itu? 4. Bayangkan kalau kamu nyari angka 21. Iya, maka dia akan berurutan mencari semua yang ada baru ditemukan. Berbeda dengan binary search ya. Kalau binary search itu datanya harus berurutan, tapi cara pencarinya tidak berurutan. Dengan apa? Membagi data.
Tujuh ya. Kalau di fonetika, indeks itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi jumlahnya tuh 7. Dan nomor indeksnya sampai 6. Nah, coba yang di tengah ini siapa? Kalau dibagi 2 ada apanya? 16. 16. Ketemulah 16. Betul nggak, sama nggak? Tidak. Apakah geser kiri atau geser kanan? Maka ada instruksi atau strategi geser ke kanan. Ketemulah angka 18. Pusing ya? Ibu liatin visualisasinya biar kalian agak pusing. Ya, bentar ya. Kalau ini pusing ya? Nah, bentar. Ibu liatin ya. Biar lebih enak. Semoga internet kita lancar. Karena anak-anakku mau lihat visualisasi. Ya. Enggak. Ini aku punya data banyak. Ada berapa data? 1, 3, 2. 2. Tapi dimulai dari indeks 0 ya. Coba, kamu pilih angka berapa? Misalnya aku mau cari angka 49 ya, ada di mana 49? Sini ya. Coba kalau kita pakai linear. Ada yang perhatikan ya. Coba. Dia akan satu-satu ngecek. Cek, 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 cek. Oke, ditemukan. Berapa kali langkahnya itu? 11. Bayangkan kalau aku nyari yang ini. 11. Coba ya, aku nyari yang 975. Bayangkan. Bisa ngantuk mulutnya. Kita akan mencari secara urutan. Semua diceknya.
bentuklah kelompok ya. Nanti cara kerjanya seperti ini ya. Jadi misalnya aku main angka dengan kakak ini. Aku misalnya komputer, aku punya angka rahasia. Coba tebak. Angkanya 1 sampai 100. Coba kakak tebak. Bilang angka berapa?
Simpan angka di sini. Kira-kira angka berapa? Pikirkan satu angka. Dia langsung Kesulitan boleh pakai itu ya. 30 bawah gitu. Oh ini berarti setiap yang bagi bagus.
bukan saja 31 berisi 11. Kalau kurang dari 17 Coba kamu pikirkan strategi yang paling
Angkanya kamu misalnya 3, yang cepat gimana? Yang teman siapa? Di antara 1 10 misalnya. Itu kan strateginya. Berarti di sini. Ada strategi yang paling singkat? Mana tadi ada jawabnya? Ini yang paling biru.
Ayo turunkan strategi kuning. Selain menembak dengan emas, bawah, atas, bawah. Ya, Assalamualaikum. Babila Binsi. ayo, matematikanya jalankan. Hitungan ayo. Jalankan pelajaran bahasa Inggris. Ini yang bagian. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Satu nomor lagi, Bu. Ibu sudah. Apakah bisnis jalannya cepat? Apakah indah? Apakah mana yang paling canggih? Yang paling banyak yang percobaan yang paling panjang. Oh, bentar. Ya, Tunggu hasilnya. sudah. Yang untuk presentasiin. Siap? Ya. Semua kelompok sudah selesai KPD-nya.
Jawabannya ya, mencari angka yang disembunyikan. Oke, siapa yang tukang menyebutkan angka tadi? Iya, gantian ya. Nomor 2. Apabila mengikuti menjalankan strategi yang tepat, berapa kali jumlah maksimal tebakan yang benar-benar dia perlukan? Berapa kali maksimal yang saya lakukan tebakan? Maksimal penembakan untuk ke-14. Pada permainan ke? 14. Nah, pada permainan ke-6. Jadi kelompok 1 pada permainan ke-6 jumlah maksimal penebakan terjadi berapa kali? 14 kali baru ketemu angka yang dirahasiakan. Oke, lanjut. Strategi pencarian seperti apa yang kalian lakukan untuk menembak sesedikit mungkin? Coba dengarkan strateginya dengan sini supaya terpakai sedikit. Binary search. Ini research ya. Gimana strateginya? Strateginya yang naik sedikit, terus sedikit, ditambah atau dikurang. Dengan memberikan instruksi naik sedikit, turun sedikit, ditambah dan dikurang. Coba boleh praktek dikit strategi yang itu di permainan berapa itu tadi berhasilnya? Pakai strategi itu tadi di permainan berapa? Kedua. Coba dipraktekkan. Siapa yang menang tadi? Yang bikin strategi tadi siapa? Yang ini strategi apa? Berarti dia yang menang. Coba. Nah, kedengaran gimana strateginya? 30. Naik. 39. Naik. Turun. 30. Naik sedikit. 32. Ya. Oke, jadi instruksinya seperti itu ya, strateginya ya. Sudah? Oke, jadi kelompok 1 menemukan strategi dengan memberikan instruksi naik sedikit, turun sedikit, dan ditambah. Ya, coba kita dengarkan dari kelompok B. Coba. Kalau tadi strateginya naik sedikit, turun sedikit ya. Coba menurut strateginya gimana? Coba jawabnya nomor 1 dulu. Nomor 1 udah ya sama ya. Dari nomor 2 aja jawabnya. Apabila ingin menjalankan strategi yang tepat, berapa kali jumlah maksimal tebakan yang benar dilakukan? Berapa kali jumlah maksimal yang Anda lakukan tadi? Jawaban merupakan jawaban yang pertama yaitu 19. Kelompok ini maksimal pencariannya 19 kali penebakan di permainan keempat. Ada strategi yang bisa dilakukan supaya lebih cepat? Apa strategi? Ya, gimana strateginya langkahnya biar cepat? Ya, ke atas, meredah. Cuma itu saja strateginya. Oke, kalau ini kelompok ini menemukan strategi dengan merebak angka, memberikan instruksi lebih atas, lebih ke bawah. Tidak menemukan strategi lain? Oke, ini menemukan tadi ya. Sekarang kelompok ini. Ya. Kira. Mana tahu ini strateginya unik ya. Dari nomor 2 aja jawabnya nah. Permainan berapa? Teman yang ini terjadi permainan ke-8, penebakan ke-10 berapa kali? 10 kali itu adalah penebakan terbanyak.
Yang kedua, apabila Binti menjalankan strategi yang tepat, berapa kali jumlah maksimal tembakan yang benar-benar dia perlukan? Jawabannya, jumlah maksimal pada penembakan ini yaitu ke-12, permainan kelima. Oke, berarti 12 kali maksimal menembaknya. Terus ketiga, strategi pencarian seperti apa yang kalian lakukan untuk menebak sedikit mungkin? Kita dengan cara pembagian strategi. Oke. Yang keempat, apakah strategi kalian berbeda dengan strategi yang dilakukan teman kalian? Jika berbeda, apa perbedaannya? Di sini kita melakukan strategi yang berbeda karena untuk mempersingkat penembakan kita menggunakan strategi pembagian dan itu angka penting. Oh, pakai angka penting. Yang kelimanya, strategi paling bagus apa yang dapat kalian temukan untuk menemukan angka dengan jumlah tebakan paling sedikit? Di sini kita membagi dan itu angka penting untuk inti. Nah, boleh dipraktekkan kelompok ini? Boleh praktek. Bagaimana tadi strateginya digunakan? Coba dipraktekkan biar teman-teman juga tahu ya. Yang tadi aja yang penembakan yang berhasil tadi. Jangan malu-malu, karena kita menemukan strategi baru dari teman kita. Yang kedua caranya dong, teman-teman. 24 Dibagi. 11. Oke, jadi sangat singkat sekali ya. Jadi dia tipe instruksinya memberikan instruksi dengan variabel membagi, yang bagi dua ya, membagi dua. Ya, coba kita ini tadi strategi kelompok 1 dengan apa strateginya coba yang ditemukan? Lebih sedikit. Naik sedikit. Pakai instruksi naik Sedikit. turun Sedikit. atau turun sedikit. Nah, kalau kelompok yang lain tadi gimana strateginya? Kurang atas, kurang bawah. Kurang atas, Lebih atas, lebih bawah. oh, ya. Kurang atau lebih ya. Kelompok 3 tadi gimana? Tambah kurang. Pakai instruksi sama Kurang. dan kurang. Kelompok 4 Dibagi. Keluar angka penting. dibagi dengan tambah angka. Nah, inilah strategi yang kalian lakukan ya. Praktek. Nah, sekarang coba kita bikin algoritma sederhananya dari langkah-langkah yang kalian lakukan. Coba bareng-bareng ya. Pertama-tama gimana algoritmanya? Ngapain dulu pertama tadi? Memikirkan angka. Memikirkan angka. Start. Memikirkan angka. Setelah itu, kedua, melakukan penembakan. Nah, setelah itu, jika benar, berarti instruksinya angka ditemukan. Permainan Selesai. jika salah, maka dilanjutkan. Kasih strateginya. Satu strategi. Mana strateginya tadi? Jika ditemukan, selesai. Namun sampai akhir data tidak ditemukan, maka kedua instruksi data Tidak ditemukan. permainan Selesai. Nah, dibuat algoritmanya dalam bahasa Indonesia di belakangnya. Bisa berlatih berbahasa algoritma. Bisa sama Indonesia start dari start. Saya tadi gimana? Yang mana angka,
Nah, permainan selesai kan tadi? Apakah kita benar-benar masih melanjutkan? Penembakan selesai. Ditulis. Ya, bagaimana rangka-rangka penembakan yang pertama? Terus kedua, melakukan penembakan. Ketiga, jika penembakan salah, lanjut penembakan. Kelompok ini selesai? Belum lanjut membacakan algoritma? Belum? Kelompok ini? Kalau tidak belum, tadi kalian lanjut kelompok atau di mana? Ya, coba dibacakan ke depan biar teman-teman. Ya, sini dah. Suaranya yang lantang. Ini algoritma yang aku temukan dalam melakukan tebak angka dari kelompok 2. Gimana? Memikirkan angka, lalu memikirkan jawaban, lalu menebak kalau benar penebakan selesai. Jika salah penebakan terus dilanjutkan. Terakhir jika sampai akhir tidak menemukan jawaban, maka permainan dianggap gagal dan selesai. Oke, tepuk tangan. Apa ini maju? Ada yang maju? Menceritakan algoritma yang dihasilkan? Oke, selesai ya. Jadi kita menemukan algoritma baru dalam sebuah penembakan. Bagaimana tadi? Pertama, start. Melakukan apa? Memikirkan angka, Ya, setelah itu memikirkan jawaban. memikirkan jawaban, melakukan penembakan. Jika tebakan benar, permainan Selesai. tebakan selesai. Jika masih salah, lanjut Lanjutkan. Nah, jika masih salah, Maka permainan dianggap gagal. oke. Nah, sudah paham dengan bahasa Arabnya? Dari tebak angka tadi, mana yang lebih efektif? Pakai algoritma linear atau binary? Karena memiliki strategi. Kalau pakai linear gak kebanyak kalau kalian nambah angkanya angka 100 ya. Yang paham ya sampai di situ? Sudah selesai ya materi kita. Udah dikumpulkan? Nah, biar gak pusing, tadi sudah paham memikirkan algoritma. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya tentang sakit, sikut, sikat ya. Kalian tahu permainannya? Tidak. Sudah tahu? Sakit, sikut, sikat. Ada berapa kelompok? Ibu punya sesuatu melingkar ya di sini atau ini? Kamu harus ada di depan ya. Yang masih fokus pasti dapat. Ayo, berdiri. Berdiri.
tetap jelas pada saya ya. Kami mengerjakan dari hasil kerja kelompok tadi, Ibu memberikan apresiasi pada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Semuanya memberikan strategi. Kayaknya ya. Cuma Ibu sangat berkesan karena kelompok 2 dan 1 memiliki strategi yang berbeda. Terima kasih. Semuanya mendapatkan nilai baik dan sangat baik untuk kelompok 2 dan 3. Tangan 2 dan 3. Ini aku nih aja. Pemiliknya tip 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 tip. Minggu depan kita coba mengaplikasikan algoritma dalam bahasa pemrograman. Nah, sudah teknologi. Satu menit lagi. Enam menit lagi. Selesai. Silakan kumpulkan apa adanya. Ini sayang.
dulu searching apa itu Java, dari mana dari apa, contoh instruksinya seperti apa ya. Belajar mandiri di rumah ya, agar di sekolah nanti tinggal mengalih oke, dipantun tuh materi kita. Nah, mari relaksasikan tangan ya, yang pegel-pegel tadi udah kita berikan. Aduh, kepalanya yang pusing habis mikirin rumah. Oke, sudah ya, next ya. Nah, sekarang sebelum pulang, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memudahkan, alhamdulillah, memudahkan pemahaman kita hari ini, sehingga anak-anak ibu telah berhasil dari tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu memahami tentang proses searching dan jenis-jenis algoritma searching. Dari bekal itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kalian. Amin. Sebelumnya, marilah kita berdoa dulu. Sebelumnya alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, kakak kedua dari mana? Boleh ditunjukkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah sudah selesai. Ingat ya, ibu ingatkan lagi, kalian mohon belajar mandiri di rumah untuk mempersiapkan pelajaran kita besok tentang Java Script, mengaplikasikan algoritma dalam bahasa Indonesia menuju bahasa pemrograman. Oke, sudah berdoa, sudah selesai. Jadi kita siap-siapkan bukunya, nak, siap-siapkan. Dicek sampahnya boleh. Kemudian disiapkan. Ya, dapat terlalu pelajaran berikutnya. Ada sampah nggak? Iya.